Kembali bersama DCA Channel. Kali ini kita akan meliput demo masak dari chef terkenal, Chef Yongki Gunawan. Mari kita ikuti liputannya secara lengkap. Di situ akan ada resep-resep yang bercita rasa tinggi. Yang ada lagi? Yang belakang mungkin jangan takut, yang belakang jerit aja. Nah, yang di belakang dulu ada. Ya, yang di belakang mau tanya apa? Mau nanya terus. Nggak apa-apa. Kalau di resep tadi ada yang pakai holman. Kalau misalnya saya nggak pakai holman, perbandingannya begini. Untuk yang resep Maksudnya nggak pakai holman, mau di skip holmannya? iya. Cobalah sendiri. Ya, matiin. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam loyang. Ya, terigunya masukkan ke dalamnya. Dia sambil dikocok pelan-pelan kan. Tuh ya, masukkan terigu ke dalamnya sebentar aja. Ini kue enak sekali, bisa buat Idul Fitri, buat present ke orang-orang ya. Ini kue Indonesia tapi kita pakai keju. Orang di Indonesia rasa yang paling kuat tuh keju sama coklat. Penghobinya banyak tuh dia itu ya, keju sama coklat. Dah matiin. Tuh, terigunya masuknya tadi pelan-pelan ya. Terigu itu adanya di bagian C ya. Ya, matikan, masukin telur ya. Oke. Nah, aduk rata. Lalu kita masukkan setengah bagian loyang dulu. Lalu diisi mafiling, tahu kan? Tahu kan? Tuh ya, masukkan sebagian dulu. Ini kuenya nanti padat-padat. Saya udah bikin kuenya yang matang 8 tahun yang lalu. Nanti saya kasih video ya. Wah, cukup lama ya. Ya. Nanti kalau ibu makan mencret, jangan takut. Ya, itu bisa memuruskan badan. Ya. Bagian dari penurunan. Ya, daripada pakai obat kan kimia loh itu. Kalau ini organik loh. Kenapa? Betul. Kalau ibu jangan ya, ibu udah kurus soalnya ya. Dan ibu sebelahnya ini. Ya, masukin. Ya, mau nungguin apa? Ya. Tuh ya, dimasukin tontonan. Tuh, ibu nanti kalau terima pesanan di rumah lebaran, kalau hari itu bikin pesanannya banyak, hari itu bikin kan nggak nyampe, betul nggak waktunya. Jadi ibu boleh bikin seminggu 2 minggu sebelumnya, ditutup pakai wrap, simpan di freezer. Nah nanti hari hanya, kalau pomnya buat besok pagi, hari ini keluarin, taruh di ruangan, suhu ruangan, nanti dia akan normal kembali. Baru ibu jual, ya nanti ya caranya gitu ya. Tuh dibukanya gitu tuh bu ya, ini kalau udah matang. Itu Aaron lagi nutupin kue yang ini ya. Nanti yang ini tolong dipotong jadi 2000 ya, supaya semuanya dapat. Kue udah 8 tahun kayak gini ya. Nah ya. Ya itu atasnya diparutin. Ya terus dipotongin, saya potongin ya bu ya. Potong tengahnya jadi ibu bisa lihat. Itu sini. Nih kalau dipotong gini bu dalamnya tuh. Tuh dalamnya gini bu. Ini bisa buat makan breakfast pagi, enak bu. Kan hojo cinpite mimi cinta beja cinta era lekker beja. Artinya enak banget gila ya dan wangi. Wangi sekali ya. Bisa potong-potong ibu ya. Ibu cobain ya. Ini kayak ons bekuk. Tahu ons bekuk? Ya yang kue baunya kayak lapis legit ya. Tahu artinya ons bekuk? Tahu nggak? Bahasa Belanda itu ons bekuk artinya roti breakfast. Artinya itu ya namanya ya. Oke, tadi sudah tahu yang Aaron bikin? Ya. Kita sekarang yang ketiga bikin chiffon cake.
Oh, yang pertama kita selesaiin dulu ya. Kita udah ada yang matang juga kuenya. Nih, Bu ya. Nih, ini yang barusan matang masih anget. Ya, tapi dia dalamnya udah lembut tuh. Udah bagus. Ya, tapi saya kasih Ibu bukan yang ini ya. Yang ini masih panas, nanti takut Ibu kepanasan. Ibu saya kasih udah dingin ya. Yang udah dingin keluarin, kalau ngedapinya kasih lihat. Tuh, naruhnya gini. Kuenya yang panas taruh di bawah, ditutupin atasnya, tutupin lagi sampai dingin. Ini sudah dingin, ya, lapis. Selainya mana? Ya. Bus gini-gini cukup kan ya? Buat cicip ya. Takut beracun, jadi saya beracun. Tuh dikasih selai ya, ya pokoknya selai jangan terlalu banyak. Nah, lalu kasih yang coklat. Yang sifon siapa? Selaiin lagi jangan terlalu banyak. Yogi selainya harus selai strawberry ya, harus selai strawberry. Pakai apa aja boleh. Kalau saya ini pakai aromanya agak mahal, tapi kalau murah kan ada yang namanya Goldfield ya, tapi nggak ada buahnya itu, cuman esen sama warna, tapi murah. Kalau ini mahal karena ini buahnya asli ya. Kalau saya kan orang kaya jadi harus yang original. Nah, Bu udah kayak gini, atasnya kita kasih triplek lagi, lalu kita dudukin semangkuk. Dikasih yang berat. Kalau banyak di meja ini kumpulin. Kasih triplek tipis, atasnya kasih kasur, tidurin semalamnya rata bajunya. Nah, ini harus gitu kan ya. Oke, singkirin dulu. Itu biar dibagiin ke ibu-ibu. Gue tolongin kamu dimotong ya. Novan aja Novan. Kue yang tadi baru matang ibu cobain ya, yang tadi bikin di sini. Tapi yang bagus makan kue kuno itu didiemin 1 malam dulu. Besok paginya baru makannya. Yang tadi kan berantakan kan? Mana itu nggak usah dipotong, ibu nyoel aja pakai tangan. Pakai tangan ya. Kayak di dapur jangan sok bersih. Memangnya kayak tetangga kita lempar-lempar kaleng, jangan mah. Pakai tangan aja Bu. Nah, habis kan masih punya 2 layer. Nanti yang bakar juga dapat, jangan khawatir ya. Jadi jangan kebanyakan nanti Bu. Maaf, Chef Yongki, ada yang mau bertanya? Ya. Siapa? Saya mau bertanya. Jadi saya pernah bikin lapis Surabaya juga, cuma pakai lapisan yang coklat itu, pakai pasta. Waktu itu merek Flavofol. Nah, saya nggak tahu kenapa dia itu kalau dipakai gak kuat sampai lebih dari 3 hari di suhu ruangan. Ya pasti di hari kedua pasti sudah kayak nggak enak gitu. Makanya mulai hari ini ganti dengan yang mereknya Topiko, kan dia udah diumbang untuk kali ini. Ya bisa 1 minggu. Iya, saya tanyakan kenapa ya, Chef? Apakah Bisa, itu karena produknya. berarti bukan karena penambahan cairan terlalu banyak dalam Ini. itu yang pertama. Yang kedua, cara itu ada 2. Jadi saya juga pernah bikin sifon pakai santan. Tapi pemakaian cara ini entah kenapa kalau yang pandan itu tidak lebih dari 3 hari di suhu ruangan. Makanya itu hari ini saya mengajarkan kepada ibu-ibu bagaimana ini sifon bisa tahan 1 minggu. Bahkan kemarin di Bandung ada ibu-ibu nyonyalin bikin bisa 12 kali dia kurang. Tapi saya nggak yakin karena Bandung dingin. Kalau di sini bukan. Mungkin di sini paling nggak seminggu lah. Tapi paling tidak lebih dari 3 hari. Tapi nanti ya tunggu ya. Berarti memang cara sifon ini memang Jangan suka nyalain karang nggak salah. Di atas Yesus. Karena ini kan ada 2 macam. Satu yang warnanya hijau sakara, satu yang warna putih. Apakah itu pengaruh? Saya kira sama kali ya. Sama ya. Sama satu pabrik, cuman timbangannya beda ya.
Kalau yang kotak kecil itu 200 gram ya, kalau yang satunya 65 gram. Sama dalamnya, cuman bajunya lain. Satu bajunya gemuk, satu bajunya kurus. Oke, ya. Ya oke, saya akan jelaskan tentang sifon. Ibu nanti pulang ke rumah, resep sifon itu banyak sekali. Dan semua resep sifon itu sama. Tapi ibu hanya prosesnya. Ibu kalau bikin sifon, biasanya airnya, santannya, atau susunya, atau gulanya, telurnya, terigunya diaduk jadi satu, betul nggak? Betul nggak? Yang belakang kok nggak ngomong? Iya, ini belakang. Betul ya? Ini orang suaranya babar belas. Gimana sih tadi? Yang di belakang iya. 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 Orang kerungu suara nih. Jadi itu biasanya diaduk, betul nggak? Udah diaduk, putih telurnya dikocok sendiri kan? Masukin gulanya setitik-setitik ke dalamnya kan? Nah, baru disatuin dong. Salah. Itu umurnya cuma 3 hari. Ya, ini nggak pakai obat, jadi ada caranya. Tapi syarat ke-1 yang dia bisa tahan lama itu kalau ibu tidak menggunakan santan maupun susu. Kalau nggak pakai itu mungkin dia bisa lebih dari 3 hari, paling nggak 4 hari. Tapi kalau udah pakai santan sama susu walaupun kemasan nggak tahan lama. Jadi sebaiknya yang saya bikin di sini saya hanya pakai air, tapi nanti hasilnya kayak makan pakai susu atau pakai santan nanti punya. Ya, ini cuma pakai air, jadi lebih murah. Ya, sifon ini kalau ibu praktek biayanya cuma 65.000 rupiah. Dia jadinya satu loyang yang besar atau loyang yang kecil. Ya, jadi resep di rumah pakai resep ibu juga tidak apa-apa. Cuman caranya harus cara saya. Cara saya bagaimana? Ibu lihat di situ. Bahan A diaduk menjadi satu dengan disting sampai rata betul. Apa saja bahan A lihat ya. 2 gram soda kue, tahu soda kue? Tahu ya? Yang cap pupuk kan ada tuh banyak yang jual ya. 240 gram tepung sania atau protein sedang. Tahu ya? 4 gram baking powder, 150 gram air, gula sirup. Nah, tuh, ibu kan. Nah, ini apa? Ibu lihat di bawah. Ini rahasianya ada di sini. Air, gula sirup, 100 gram gula dan 50 gram air dimasak 3 hari. Ini rahasianya di sini. Ini dimasak dulu. Untuk ini gula dengan air ya, panaskan di atas api sampai mendidih. Kalau ibu mau, boleh dalamnya dikasih daun pandan, jangan daun telinga. Ya, kasih daun pandan, boleh. Kalau mau rasa pandan, bisa bikinnya putih, netral. Kalau ibu ingin hijau, ya kasih pandan pasta. Kalau ingin orange, ya kasih orange pasta. Kalau ingin ungu, ya kasih talas pasta. Kalau nggak blueberry pasta, silakan. Tapi ini basicnya yang putih ya. Ini diaduk harus mendidih. Harus apa? Ingat ya, di rumah juga kalau ada airnya dimasak dulu tuh sama gulanya. Timbangannya kan beda-beda. Semua sifon bagus, nggak ada yang jelek. Cuman ini rahasianya di sini. Setelah ini dimasak mendidih, kita taruh di baskom. Ya, harus mendidih ya. Ini tadi kalau kita bikin cerita pakai susu mas santan juga ketahan lama. Ya, jadi kalau bisa jangan pakai itu, pakai air aja ini. Ya, ini udah mendidih ya, masukkan ke situ. Nah, ini udah mendidih, masukin ke baskom besar. Tuh, masukin ke baskom besar. Ini mendidih sekali nih ya. Lalu masukkan minyaknya, masukkan terigunya. Bu, begini caranya ya, ingat ya. Sampai rata. Baru masukkan telurnya. Tuh kayak gini. Ini nanti dia tahan lama. Ibu ini mau rasa apa? Ibu yang milih. Mau pandan, apa mango, apa talas, jengkol, petai. Apa? Kamu pandan? Pandan aja ya. Kasih pandan aja, kelihatannya kalau pandan masuk karena ini kue tradisional ya. Bu, sifon cake ini berasal dari negara Filipina ya, bukan Indonesia ya. Kita kasih pandan dan ini diaduk sampai licin. Tuh rahasianya. Airnya nanti dipanasin dulu
udah dipanasin, masuk gula, udah gitu masukin minyak, masukin terigu, terakhir telur. Kalau telur dimasukin pertama, apa yang terjadi? Matang telurnya menggumpal, ya, karena masih panas, ya. Nah, ini udah kasih pandan. Oke, putih telurnya boleh dikocok. Nah, sebelah sana kita kocok putih telur. Kalau masuk ke gula harus sedikit demi sedikit nunggu sampai berbusak, ya. Nah, ini telur kasih krim alpukat, kasih krim alpukat. Ini saya pakai cap kumpul ya Bu ya. Di sini ada TBK ya. Bu, di depan juga ada dari TBK. Apa itu namanya di sini? Dia jual produk-produk yang saya ini. Itu bukan dari Jakarta, tapi agen sini. Bu tanya tokonya apa? Dia jual toko bahan. Toko bahan apa ya namanya? Salim ya, ya Salim. Nanti bisa pesan di sana Bu ya. Ya, putih telurnya kocok sampai berbusa. Setelah berbusa, masukkan gulanya dikit-dikit sampai habis kecepatan sedang. Tadi kue yang potongannya habis, tadi spikonya habis, risolan ala maning. Nah, isi apa? Udah bagian sana yang sana kasih ya. Nah, itu putih telurnya masukkan gulanya dikit-dikit ya. Nah, ini udah mengkilap ibu tuh. Ya, mengkilap dan dia ngaret harus gini. Kalau dia nggak ngaret nggak bagus. Kalau cuma diaduk aja nanti jelek ya. Jadi dia harus ngaret. Kelihatan nggak ngaret? Mau lihat ke sini? Ambrol. Nih kuenya menjadi gitu. Supaya kelihatan. Nanti ini saya potong-potong. Ibu boleh makan. Tuh Bu, kalau di press gunanya apa? Biar atasnya rata. Ya, baru kita potong mana besoknya. Ya, masukin gulanya. Ini kalau Ibu mau lihat dalamnya kayak gini. Nih. Tuh dalamnya gini Bu. Kalau mau dipoto boleh, kalau dia mau makan ada meja nggak yang di bawah. Kue ini tahan 1 minggu bahkan sampai 10 hari bisa ya. Tidak pakai obat ya. Kalau nggak pakai obat, pori-porinya ada yang besar ada yang kecil. Tapi kalau pakai emulsi, biasa pori-porinya sama ya, dan ini lebih tahan. Terus dipotongin kayak biasa di luar lagi. Jualan nanti ya. Yang ini modalnya 167.000 sampai 180.000. Makanya kaya. Karena kalau di Jakarta jualan kue murah-murah, kelasnya di alam sutra Jakarta Selatan nggak laku, udah dinaikin harganya, dinaikin baru orang beli. Mau pindah ke Jakarta? Rubah di sini aja. Makan di sini, cari duit di sana ya. Oke, nanti kita potong-potong ya. Itu putih telurnya udah kan dulu ya Bu ya. Nah, kita kocok putih telurnya sampai 5 menit. Sambil menunggu ini, ibu-ibu boleh kalau mau ada pertanyaan, silakan. Ya. Dan mainnya ya. Bikin kuenya? Oh jangan terlalu tebal, nanti kalau itu makan selai. Jangan tipis aja. Ya, selai juga kan macam-macam, banyak orang kan carinya murah, makanya belinya yang mereknya murah-murah. Jangan. Ibu kalau bisa bikin kue yang premium. Kalau kue premium orang akan bisa mendapatkan sensasi rasa kue itu. Tapi kalau ibu bikin yang murah-murah, ya di sini ibu satunya ini jual spidol Surabaya 400. Tetangganya bikin yang telurnya udah sejumlah itu, tapi bentuknya sama. Dia pakai putih telur kasar ya, itu nggak ada sensasinya Bu. Tetap orang akan milih yang mahal. Ya ibu juga kalau beli makanan jangan yang murah-murah, yang sesuai aslinya. Ya,
yang sesuai aslinya, jangan yang murah-murah itu nggak dapat aslinya. Jadi mending makan yang aslinya. Dan jangan takut ya kalau ibu kalau nanti jualan kue mahal nggak ada yang beli. Bu jangan salah, pembeli kita yang menentukan pembelinya siapa, bukan pasar, bukan. Ya, pembelinya kita yang menentukan. Ya, ingat itu. Nanti saya ceritain ada orang yang di kampung tapi jualannya kelas menengah ke atas nanti. Satu lagi yang saya mau nanya ini bukan contoh kue yang sedang di ini ya, sedang dipraktekkan atau buat. Saya pernah bikin gulung itu. Gulung ya. Itu kita kasih selai agak banyak. Enggak ini ya, enggak diterang-terang. Dia pernah makan selain kakek yang bisa bikin layu-layu ini. Ya, jangan ngomong enak ya, tapi melayu begini apa enak. Ya sedikit aja. Kalau mau bagus, lapisnya pakai susu kental manis boleh, karena dia atau madu. Cuman kalau madu kayak bau lilin. Tapi kalau susu kental manis suka, tapi kadang-kadang ada orang nggak suka bau susunya. Pakai selai makanya. Ya selainya kalau bisa bikin selai yang asli kayak Hero tuh boleh. Ini aroma rasa. Jangan cari yang murah-murah dari Kokaya itu. Karena ada murah. Ibu carinya yang murah. Tapi mau dapat yang enak. Kagak ada. Dari mana kagak ada tuh, ya. Gitu. Bu saya kasih contoh ada satu toko kue. Anaknya masih muda, anak laki, umurnya sekarang sih 26, 24, 25, 26. Tinggalnya di Kota Lawang. Tahu Kota Lawang di mana? Pernah dengar? Antara Malang Surabaya. Kota kecil namanya Lawang. Namanya Instagramnya Grace Baking. Ini nanti buka ya Instagramnya ya. Anak laki kecil. Kemudian dia jualan kue. Dia jualnya orang Surabaya maupun orang Malang nggak bakal sanggup beli itu. Harganya mahal. Tapi hebat. Orang luar negeri tahu semua. Yang beli semuanya orang Jepang, orang Australia, orang Amerika, Singapura, Malaysia, belinya sama dia. Rumahnya di Lawang, bukan Jalan Raya, masih masuk ke kampung, tidak dekat. Hebatnya. Hebat. Dia yang milih pembelinya, dia nggak mau kasih Indonesia. Murah, ditawar, ribet ketemu ibu-ibu katanya nggak mau. Dia maunya kue yang mahal. Tuh ibu bikin yang ini. Tegal bakal bikin. Udah kan? Jadi ibu kalau bisa pilih yang kayak dia. Sampai kalau ditelepon dia agak ketus kalau ada orang telepon. Oh namanya Dani. Pak Dani saya mau tanya kue. Ibu mau nanya apa mau beli? Asal tahu aja ya orang Surabaya dan orang Malang nggak bakal bisa kue dia mahal. Jadi ibu sekarang mau nanya apa mau beli? Kalau mau beli saya layani, kalau nanya saya mau tutup. Tuh. Tapi lihat pembelinya orang New York mana. Dia jualnya kelas atas. Dia jual lapis malangnya aja. Ini yang seloyang ini modalnya kan 167 ya Bu ya. Dia jual 550. Belum ongkos kirim. Tuh. Terus dia jual seperti Surabaya lapis legit mahal semua, nggak ada yang enggak. Tapi karena orang luar negeri banyak pesan, akhirnya orang lokal yang mahal juga dibeli. Biasa orang sini belum nempelnya ke luar negeri dulu baru dia beli. Ya kan? Nah ibu nanti lihatnya namanya Grace Baking, boleh buka. Ya, Lawang. Lawang kota kecil kampung. Pegawainya juga Bu, orang kampung semua. Iya, itu ya bisa laku kan. Oke, ini kita masukkan dulu. Ya, kan udah kamu. Tuh ya, kasih Herman aja, kasih Herman. Nah, kalau ini pengalaman Bu. Ini namanya Herman. Umur kamu berapa sekarang? 50 tahun. Dia ikut kerja dari saya udah 34 tahun. Ya. Tuh, tapi karena dia udah biasa, dia kayak gini ya, anak banyak belajar juga sama dia. Nah, ini dia bikin kue-kuenya rajin ya, kadang-kadang salah, ya nggak apa-apa. Ini ibunya dia orang Belanda. Makanya rambutnya ya. Ini putih, rambutnya merah gini, bulunya juga warnanya gini. Bulunya.
Oke, lalu kita masukkan ke dalam loyang. Ada loyang kecilnya kasih. Oh ya, baru kita masukin. Nah, kita juga udah bikin kan kue ini, coba dikeluarin. Nah, kamu bikin ada berapa loyang? 2 ya, bagus, keluarin. Tuh Bu, bawahnya digitukan dulu ya kalau loyang sifon ya. Loyang sifon, loyangnya tidak boleh dioles ya. Ini kuenya udah jadi. Ibu ini juga sama, kalau ibu udah bikin banyak bisa di wrapping yang rapat, kemudian masukin freezer. Hati-hati freezernya jangan buat taruh daging, sayur, jangan ya, nanti masuk ke dalam soalnya ya. Ini kita pakai wrapping. Ini saya bikin 6 tahun yang lalu ya. Ini tadi 8 tahun yang lalu. Jadi sebetulnya kue bisa disimpan Bu di freezer, hanya tinggal dituang. Nah, kalau mau nyoba kuenya yang nanti hasilnya ini ya, nanti terakhir kalau jam 1 nanti selesai ibu ini ya. Itu kurang tinggi kan yang sana ya? Cukup. Tunggu ditekan-tekan kayak gitu supaya udaranya keluar ya. Dibalik terus atasnya dipotong. Ya. Satunya juga dibuka. Ini dia dulu. Ini kan bikin yang pandan ya, itu. Tuh dalamnya gini Bu, ya. Ini padahal udah berapa hari? 6 tahun. Nanti biar dipotong-potong, mau dipotong nggak? Nggak. Mau dipotong? Ya, kalau ibu mau foto boleh Bu di sini aja nih Bu. Tuh. Silahkan boleh foto. Ya, kita kesini dulu. Kita langsung bikin marmer. Ini marmer yang kita bikin marmer kuno Hevido. Marmer ada 2, ada yang spongy, ada yang Hevido. Kalau Hevido adonannya berat. Kalau spongy itu kapas-kapas, ya. Ini yang Hevido. Ya. No, panas-panas. Jadi gula sama sirupnya kan mendidih toh, taruh di baskom, langsung minyaknya masukkan, ya, langsung minyak masukin, aduk-aduk, lalu masukkan terigunya, baking powdernya, soda kuenya dan lain-lainnya, aduk ini, terakhir baru masuk telur. Kalau ibu masukin telur dulu ke dalam, saya khawatir nanti telurnya matang menggelincir, betul Pak? Ya, jadi terakhir masukin, diaduk terus sampai ngaret. Kalau dia belum ngaret, jangan dimulai dulu kotak-kotak telurnya. Sudah dia ngaret, baru nanti pasti jadinya bagus. Ya. Oke, sekarang kita lanjut dengan bolu marmer kuno Hevido. Ya, ini kita kocok dulu yang pertama. Kocok bahan as sampai putih nih. Almond butter, margarin. Butternya boleh Anchor karena ini ada Westman, jadi saya pakai Westman. Ya, kemudian dah tiga-tiganya. Lalu kita masukkan gula halusnya 200 gram. Lalu kita masukkan lagi 1 sendok makan Tobiko vanilla butter. Nah, ini kan botolnya gede ya, nanti ibu kalau di sana ada botolnya kecil-kecilnya. Kemudian ibu kita kasih Tobiko bakar zero. Untuk Tobiko bakar zero untuk menghilangkan bau amis telur. Kadang-kadang kalau bikin kue suka ada bau telurnya nggak enak kan ya. Oke, ini. Lalu kita kocok dengan kecepatan tinggi sampai putih.
Ayah susu kental manis lupa. Cap apa susu kental manisnya? Nyonya, ingat-ingat ya, ditulis di situ ya. Nah, kita kocok sampai putih. Nah, untuk loyang marmer ini juga loyangnya tidak perlu dioles, karena semua loyang saya begitu beli semuanya sudah melalui proses oven. Ya, jadi aman. Ya. Tapi seandainya mau ngoles juga, kalau bisa pakai Blue Band, jadi wanginya enak. Blue Band kan wanginya khas banget ya. Ibu di sini ada yang jualan kue, tolong ngacung. Yang jualan jangan takut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu jualan udah ya jualan. Nanti jualan kue ini ya, kalau bisa kelasnya di tengah ke atas, jangan ke bawah ya. Ibu lihat di Jakarta ada yang jual kue, anaknya juga masih muda, umurnya baru 24 sekarang. Anak laki, saya kebanyakan anak laki kan anak training laki. Ya, jadi mereka buka toko kue sampai bisa punya rumahnya yang dari kontrak sampai punya rumah, bisa beli rumah orang tua. Ya, namanya Kenari Kekrim, buka itu bagus sekali. Dia yang ngajarin saya Instagram malahan, tapi followernya banyakan saya. Ya, namanya Albert. Dia buka Kenari Bakery, dia jualan kue dari pinggir jalan sampai ditawarin pameran sampai apa, sampai sekarang sudah punya tokonya sendiri, punya 4. Rumahnya sudah tidak kontrak lagi dia. Ya, jadi semua yang menentukan dia kelasnya tengah ke atas. Dia nggak mau jual tengah ke bawah. Ibu walaupun di Tegal, jangan salah, di Tegal banyak orang kaya, banyak orang kaya. Dia kalau kue pesannya ke Jakarta. Jangan, jadi ibu layanin di sini ya. Kamu udah jualan toko kue? Tidak? Apa namanya? Apa? Pulin, P-U-L-I-N. Oh, Pulin Bakery. Ya. Suaminya? Pacar? Boleh? Oh, pada saat digodok. Jadi gini, kalau memang mau rasa, ini ada yang nanya, itu tadi, ini kan putih dia pengen rasa pandan, kalau mau lebih enak, ibu dikasih air pandan beneran. Jadi kalau air pandan beneran, kalau Yogi takarannya ya 100 gram daun pandan, 50 gram daun suji, ya 250 gram air, di blender jadi satu. Saya ulang ya, 100 gram daun pandan yang kuat, ya 50 gram daun suji yang kuat, 250 gram air, ya di blender jadi satu, kemudian proses itu namanya air pandan. Baru kita ambil di situ kan airnya kan 50, gulanya 100, 50-nya itu dari air daun pandan. Ya, jadi itu dapatkan daun pandan yang asli. Tapi kalau ibu pakai Topiko kan produknya sudah legend di seluruh Indonesia, dia pakai daun pandan beneran. Ya. Oh, kalau Topiko kasih 1 sendok teh. Ya tadi kan 1 sendok teh. Dikit aja. Ada apa? Keju yang dipotong dadu di dalam adonannya. Nggak ada. Sifon keju saya nggak pernah pakai itu. Saya maunya putih biasa. Tapi kalau ibu mau ada sifon yang ada dadunya, saya khawatir dia pasti tenggelam. Karena kejunya berat. Kecuali ibu ganti dengan kismis itu bisa. Tapi beratnya nggak boleh lebih dari 80 gram. Udah naik? Udah putih? Udah putih? Oh, tadi. Ini kalau sudah putih, Bu nanti masukin telurnya di bagian B 1 per 1 ya. Jangan blend semuanya ya. Jangan blend semuanya ya, 1 per 1 ya, sampai habis. Ya. Ini kembali ke Surabaya. Agak kecil ya. Sampai ke Surabaya. Itu kan tampilan yang baru kan dilelehkan. Kalau di bis ada bedanya nggak? Nah, oke, ini pertanyaannya bagus sekali ya.
Pertanyaannya bagus sekali ya. Ini kasih buku sambil yang kurikulum. Pak, saya kasih buku satu ya. Ini harganya 350, tapi Bapak bisa belajar dari situ tentang kue kuno Indonesia ya. Bu, ini pertanyaannya bagus. Pak Yogi tadi bikin spiku, kan menteganya dicairin. Padahal dia mungkin sama neneknya atau ibunya diajarin dikocok, betul nggak? Ibu kalau menteganya dikocok berarti ada yang namanya pengikatan oksigen. Ya, jadi nggak apa-apa di situ. Ada pengikatan oksigen. Ya, nggak apa-apa ya Allah. Ada pengikatan oksigen. Kalau ada pengikatan oksigen, berarti kembang dong, betul nggak? Berarti banyak oksigen. Akhirnya dia banyak bakteri, ya, sehingga kalau masukin ke dalam kue lifetime-nya berkurang. Itu satu. Kedua, pori-porinya besar, nggak bisa selembut tadi, ya. Ketiga, nggak tahan lama. Nah, cuma itu aja. Makanya sama Om Yogi dirubah. Dulu Om Yogi belajar dari emak-emaknya Yogi, kayak emaknya Yogi kayak gitu. Tapi orang dulu kan nggak ada sekolahannya, Bu. Kalau saya kan sekolah, Bu. Tentang belajar tentang telur, kalau ngotok telur kelamaan gimana, bla bla bla, ada ujian, lulus kebetulan. Ya, di sekolahnya juga di luar negeri, orang kaya. Luar negeri. Nah, jadi pelajaran itu yang saya terapkan ternyata buat gue Indonesia dia bisa lebih tahan. Yang penting logikanya dipakai. Dan pori-pori gede kan, kalau pori gede kan kok jadi kering. Itu udah bagus. Jadi sebaiknya menteganya dicairkan, caranya harus Yogi. Puding telurnya dikocok dengan sempurna 10 menit. Kalau telur sudah dikocok 10 menit sempurna, biar ibu masukin mentega cair, terigu dia tidak turun. Itu hebatnya telur. Baru terakhir dikasih putih telur. Gunanya putih telur buat apa? Spongy. Itu kalau ibu nggak mau spongy ya hilangin aja. Tapi kalau spongy gitu kan enak ya. Pasti ya. Biar sini, namanya siapa ya? Apa nama bakery-nya? Puding Bake. Semoga nanti bisa berkembang lagi ya. Ini buku pelajaran ya, kue-kue Indonesia semua. Dan buku ini kan sudah 20 tahun. Yang ada di buku sini kuenya viral, kayak nougat cake, kue tape kenari, ya, coklat nougat cake semua, kue spiku, mandarin, lapis malang ada semua, ya. Praktekin dulu ya. Gini aja, Anak muda Pak gini. Masih muda 40. Oke. Buku ini tidak dijual belikan, tapi ibu bisa online ke Instagram saya. Nanti ada yang melayani ya. Tapi kalau ibu mau beli di sini nanti bisa ketemu Nova. Ya Nova nanti yang ini. Kalau mau. Tapi itu buku itu nggak murah ya, 750. Nggak ada diskon sedikit juga. Nah. Oke, kita lanjut lagi. Itu udah masukin telurnya satu-satu ke dalamnya. Nah, kopi bagian C-nya saring dari satu, aduk dari satu. Terigu, susu bubuk, maizena, baking powder. Sifon ya, sifonnya. Ada apa? Oh, yang atasnya ya. Bukan wajib sih, boleh-boleh aja, dari berat juga nggak apa-apa. Soalnya kan saya ngikutin berat duren, jadi kita ikut-ikutan. Jadi itu kebelahnya pada saat dipanggang sudah berjalan 15 menit, kemudian dibuka ovennya, kita pakai peson potong. Dan nanti dia mengawet gitu. Padahal nggak usah juga nggak apa-apa. Kalau yang kotak itu berarti nggak usah nggak apa-apa ya saya lihat. Nggak apa-apa yang kotak. Tapi kalau ibu mau berduren boleh. Udah keren. Telurnya udah. Nah ini putih telurnya kita kocok ya 120 gram dan 100 gram gula pasir dan cream of tartar ya, kocok pakai hand mixer. Nah ini putih telurnya dikocok sampai fluffy ya. Nah ini kecepatannya dikecilkan.
Dikecilkan, masukkan terigunya ya. Nah, kita pecah bunyi telurnya sampai mekar ya. Oh, berarti sebentar ini udah selesai. Soalnya kalau kayak gini nggak boleh parah. Ini bunyi telurnya, ini yang tadi telur mentega segala ya, yang bunyi telurnya bisa masukkan. Uji telur di sini gunanya untuk membuat kuenya jadi fluffy ya. Jadi membang, ngaret, bukan ngaret sorry, spongy ya. Nah, kita masukin ke loyang. Bunyi ada jatuh ke bawah, jangan dibuang ya punya diambil. Masa ada tetangga kita yang boleh? Kita juga boleh lah. Kalau mau biar viral, gitu pun dimasukin laler, dipanggang, nanti viral bu ya. Jangan bu ya, jangan ngikutin gitu bu, norak bu. Nah ini sisain sedikit, kira-kira seperemput bagian. Lalu kita kasih Topiko coklat BF. Ya kasih namanya. Orang kadang-kadang bilang, Yogi kue coklatnya enak, kenapa bisa enak? Saya kalau udah pakai Topiko coklat BF, saya suka kasih mocha sedikit sekali nih. Tuh nanti orang akan bilang, kok coklatnya pakai coklat pasta merek apa? Padahal enggak ya ini. Nah ini buat bikin marmernya yang gampang ya. Ambilkan garpu bekas, yang bekas ibu-ibu kok bisa. Tuh digitukan bu ya. Baru kita pakai garpu diginikan bu ke bawah 2 kali ya. Ini 1 kali diputar bu ya. Tuh. Nah ini putaran kedua, udah kedua stop ya. Kenari, tahu kenari? Ya di Indonesia terkenal kenarinya ya. Ya di atasnya nanti kalau dipanggang dia mekar. Kalau ngasih kenari kayak gini juga boleh. Dari sini jatuh. Jadi dia dari kaki. Ya tuh ya. Nah panggang nanti dia bagus ya. Ibu kalau lagi tadi di syuting, kalau ibu bikin di rumah, masukin Instagram banyak di followernya lah. Apalagi kalau dimasukin ke sini dulu. Oh ya, nih sifonnya mau dibelah. Kameramen bisa lihat ke ini, dulu ke oven mau dibelah nih biar lihat nih cara belah duriannya ya. Pak kesini ke oven ya, udah. Sok tuh dibuka ovennya, tuh lihat ya. Loyangnya dikeluarin. Tuh. Terus dibelah tuh kayak gitu, Bu. Ya setelah 15 menit. Di sini ada yang dari Strawberry Bakery. Di sini ada strawberry kan? Ada ya? Ada? Orangnya enggak. Itu murid saya tuh. Dia waktu belajar masih gadis. Udah kawin lupa dia sama saya. Tinggal saya. Lucu kalau ngomong, saya belajar bahasa Jawa sama dia. Bahasanya sini lu beledak-beleduk. Tuh kayak gitu Bu ya. Dah panggang lagi. Nanti dia meletek ke atas ya. Oke jelas? Nah sekarang ya, oh ini potong dulu dah nih kuenya yang udah saya bikin. Kalau ini 5 tahun yang lalu. Tadi sifonnya udah nyoba? Ya?
Itu kalau masih panas lembut tadi ibu yang makan udah dingin kan, ini kalau udah matang nanti saya taruh sini ibu makanannya. Ya ini kalau biasa kalau masih baru pasti lembut ya, belum bisa kelar. Itu kayak gitu bu daun. Ya ini namanya muarmer. Tuh kayak gitu ya. Kue ini bisa tahan 2 minggu ya, tidak di kulkas. Ya bisa 2 minggu. Tapi ibu kalau mau tahan 5 tahun bisa bu, habis kayak gini jadi di semen bu. Ya, di semen, aman. Ya kurang lebih gitu. Makanya ngaduknya 2 kali ya bu ya, harus garpu, tidak boleh tidak. Ya jadi bentuknya model marmer gini saya punya macam-macam. Ada hampir 20 macam model bentuk marmer. Ya, nanti ibu bisa lihat di YouTube saya. Ya, oke. Bu ini resepnya memang situ ada 7, tapi yang saya praktekkan 5 yang belum bisa jelasin ya. Tapi kuenya mah ada, tetap saya bagikan ya. Layer prune roll. Ya, ini penting. Oke, kita ke layer prune roll. Cocok bahan E, 22 kuning telur dan 200 gram gula kasar ya. Cocok. Bu ini sebetulnya cake biasa, cuma dia tipis dikasih prunes. Tapi kalau nanti lebaran kalau bisa jangan prunes, ibu boleh ganti dengan kurma. Ya, pakai kurma itu mungkin roll kurma ya, atau layer kurma roll mungkin bagus ya. Coba selain kurma apa? Apa? Luar negeri. Yang Indonesia. Cempedak bisa. Ibu tahu kalau cempedak harusnya gimana? Cempedaknya dilebarkan dulu bijinya buah, kemudian ibu panggang. Ya 1 jam. Udah panggang 1 jam dia nanti agak sedikit kering, baru kayak prunes digepeng. Ya begitu. Jangan basah-basah. Kalau basah-basah nanti kurang bagus, nanti gampang basi. Boleh cempedak boleh nangkap, tapi dikering, tapi nggak kering banget ya. Jadi dia kayak di preserve gitu, jadi kayak prunes ya. Selain itu pisang sale, ibu beli pisang sale dilapisin ya, itu kan boleh ya. Jadi roll pisang sale, jadi ibu ambil supaya Kota Tegal ini punya kue oleh-oleh juga yang lokal. Kalau kismis mah udah barat ya, gitu ya. Prunes juga barat ya. Nah jadi kurang lebih itunya itu ya. Jadi kita kocok bahan, cairkan bahan F. 1 sendok makan tobiko bakajero, 50 gram laruan butter, 50 gram kumin, 120 gram wisman, 20 gram susu kental manis. Coba di Tegal ini kalau bisa ada makanan oleh-oleh ya, sini yang terkenalnya cuma orang Tegal ya, terus putu Tegal itu yang terkenal itu ya. Nah, itu nggak kurang. Itu 2 itu terkenal. Tapi yang terkenal gini, kalau saya lihat di lapangan Banteng suka bilang rombongan Tegal karena kumpul nang bulakan sapi lanang gitu ya. Kalau Banteng itu sapi lanang katanya. Bulakan itu alun-alun ya bu ya, betul ya? Nang bulakan sapi lanang katanya. Nah jadi ibu kalau bisa ada bikin kue yang makanan khas sini, ya. Hampir setiap kota ada Tegal kurangnya begitu. Itu kalau bisa tampil, karena Tegal kota terkenal juga loh, ya bukan kota kecil. Besarnya sama-sama Purwokerto. Ya berikutnya boleh disatukan kopi. Oke, ini bahannya udah siap. Herman bisa tolong yang ada di meja ini bikin menjadi 10 ya. Nah pertanyaannya yang dari tadi ibu dengerin saya akan keluar ya. Nanti yang saya panggil pertama, ibu boleh memilih mana yang ibu mau bawa pulang ya. Ya, biar dibagi ibu jadi 10 boleh sekarang. Di marmer cake set yang salah satunya sudah terdapat
cara melayar. Cara? Cara melayar sudah terjawab tadi. Ya. Saya lihat. Terus yang kedua, saya tuh bikin bikin itu apa namanya, kering Chef. Tahu. Ya. Kering, terus kalau diiris itu pecah. Pecah. Pecah ya, terus seret. Seret. Ya. Tahu kenapa? Bu, kue marmer kalau udah matang tetap harus dikedap. Udah keluar langsung dingin kayak gitu. Bahkan kadang ibu rumah tangga supaya kuenya dingin dia dikipas. Ya itu masih nggak apa-apa bu dikipas. Ada parah lagi bu dikipasnya pakai rokok. Ya. Itu kuenya kering. Di mana saat cairnya keluar, betul nggak? Jadi tetap dia harus dikedap. Itu satu ya. Kedua, ibu jangan kalau bikin kue marmer kayak di Instagram anak-anak muda yang bergaya-gaya itu. Anak-anak cekak itunya hanya pura-pura bikin gitu, kadang-kadang nggak jadi. Dia pakai loyang yang aneh-aneh, yang bersisi tajam. Karena itu yang kayak bintang tajam-tajam, itu juga kering. Karena sisi penguapannya banyak. Jadi keluar. Jadi kalau bisa pakai loyang yang bentuknya kebulet-bulet, jangan yang tajam kayak bentuk rumah gitu, jangan. Terus ada yang kecil-kecil gitu, jangan. Itu kering. Paling baik itu kalau bikin pakai loyang standar aja. Kue marmer mau kayak gini, itu mah ngelakuin loyang mahal tuh 400.000 satu. Ngapain? Pakai loyang gini lebih ke tradisional. Ibu loyangnya tadi bentuk turban kan, ibu mau ganti pakai loyangnya yang buat banana juga boleh. Bebas jadi nggak ada. Tapi saya kasih ide ya di sini, beli loyang yang kecil-kecil segini, masukin ke segitu. Jadi satu-satu jualnya lucu ya, cuman berapa ya? Kasih coklat begini satu-satu, tapi enggak apa-apa. Atasnya kasih ini ya, nanti bikinnya dari kulinnya. Ini ada bakery apa lagi dong? Saya pengen kenal. Ada bakery lagi. Dapur Ma Baby. Oh pernah lihat tadi saya lihat ada dapur Ma Baby. Masakan berarti ya? Oh semuanya ada, itu bagus bu ya. Jadi kalau udah buka restoran, ibu seorang chef harus bisa bikin kue, harus bisa masak, harus bisa bikin es krim, kopi, semuanya ya. Jadi bagus, dia profesional benar, jangan cuma masak doang, nggak bagus ya. Udah sampai berapa? Oh 1 menit lagi ya. Nah jadi kurang lebih kalau mau jualan di Kota Tegal, saya titip pesan oleh-olehnya. Nah ini kalau udah matang masukkan ke dalam situ ya. Tuh. Bu lihat sifonnya. Sebentar naik lagi, nanti naik lagi sebentar. Ya masukkan menteganya. Nah yang bersihin yang bersih. Kalau bikin seporsi mesti finish benar-benar bersih. Kalau banyak nggak apa-apa, karena mesti secure kalau bikin resep ya. Aduk rata, baru kita masukkan terigunya. Ini juga nggak pakai emulsi ya, kita bikinnya. Ya terigunya masukin semua. Nah, aduk lagi pelan-pelan ya. Lalu bagi menjadi 3 loyang dan atasnya kasih prunus, lalu kita panggang ya. Oke. Buat hadiah udah ada? Pertama ya. Tapi kalau yang buku nanti lainnya itu harus yang di dalam sana nanti boleh masuk ke sini nanti ya. Yongki mau minta dulu, kita mau ambil yang di depan ini 4 hadiah, 4 di belakang itu 3 hadiah. Ya. Jadi ibu yang belakang jangan ikutan dulu, nanti dikasih juga ya. Ini yang depan dulu ya. Yang 4. Bu, pertanyaannya mudah sekali ya. Pertanyaannya mudah sekali. Kenapa kalau bikin kue? Ibu ngacung jangan ngomong dulu ya. Nanti kalau ibu ngomong dulu, sebelahnya yang ditunjuk, sebelahnya yang menang ya. Tunjuk dulu, ngacung dulu tangannya, baru nanti pakai mic ya jelasinnya ya. Kenapa di Indonesia kalau bikin kue telurnya harus ditimbang? Ya, Bu, itu ibu ini ya. Ya, Bu garis-garis nanti kita yang ngacung dulu lah.
Ya, tolong kasih. Biar semuanya tepat sasaran karena ukuran telur di Indonesia itu beda-beda, Chef. Ya, betul ya. Ikat. Bu, namanya siapa? Naomi Novita. Novita. Nomi Novita. Ya, Ibu nanti yang dipanggil pertama ya. Sekarang pertanyaan kedua, boleh saya minta tolong sama Ibu ini di belakang yang ngacung duluan siapa ya? Pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua ya. Umur telur yang bagus, ngacung dulu ya. Yang Ibu ini jangan, ini yang belakang ya. Yang di belakang ya. Umur telur yang bagus, umurnya berapa hari? Yang ngomong Bu, namanya siapa Bu? Bu Murti Joko. Bu Murti Joko. Bu Murti ya, Joko. Murti, Ibu Murti Joko ya, itu yang orang kedua ya. Yang ketiga, ini sebetulnya nggak ada sih di sini, ya nggak ada. Tapi ini knowledge sendiri buat Ibu ya, knowledge sendiri buat ibu-ibu. Bikin sifon yang paling baik supaya tahan 1 minggu. Ini untuk pertanyaan yang grup depan ya. Supaya dia bisa tahan lama yang bagaimana? Tuh, yang merah. Mesti cepat ngacungnya. Kalau salah ganti. Tidak boleh menggunakan santan atau susu, cukup air dan air gula sirup. Gimana? Tidak menggunakan santan atau susu dan diganti dengan air gula sirup. Ya, betul ya. Namanya Bu? Dengan ajeng. Ajeng. Kanjeng Ratu. Ajeng itu bukannya di depan ya. Tengajeng ya. Yang keempat di belakang ya, yang keempat di belakang ya. Saya minta tolong ibu itu tadi yang nunjuk ya. Tapi ibu itu nanti boleh masuk ke dalam menjelaskannya ya, supaya semuanya tahu. Ngocok putih telur yang baik yang bagaimana? Coba masuk ke dalam. Ya masuk Bu, masuk. Jangan takut sama nggak apa-apa, nanti dibetul. Kan ketemu jagonya. Ini yang cukup ya, Chef. Ya, boleh silakan Bu. Dengan memakai speed yang sedang dan memasukkan gula sesendok demi sesendok. Bagus ya, pintar tuh. Ibu umur berapa? 74. Sama. Ya, sama ini muda Ibu. Ibu masih komplit? Masih komplit? Masih. Aduh, saya juga. Tapi saya punya yang berangkat di Jakarta banyak. Catat ini nomor. Ibu siapa namanya? Bu Susi. Tuh, Bu Susi Susanti nggak salah itu mangku duduk ya duduk. Mangku duduk menjok. Ya. Oke Ibu, nanti yang keempat Ibu ya. Siap. Sama lu boleh 74. Sama ya. Sama. Tapi orang kalau 74 rumahnya di kaki ya, kenapa ya? Kaki saya juga jalan kaki udah asalnya kayak Prabowo juga sama loh. Kakinya kan ya. Apa tahu nggak tahu deh gimana ya. Oke, tapi kita ngikutin aja gimana Yesus kasih bincang-bincang dikit ya, nggak apa-apa ya. Sekarang yang nomor 5. Nanti yang udah pasti dapat. Yang kelima untuk di dalam sini ya. Dalamnya. Nah, Bu, kalau untuk memanggang kue marmer itu berapa lama dalam ngacung? Lihat kepekaan. Saya ulang sekali lagi ya. Memanggang kue marmer berapa lamanya ngacung duluan ya? Berapa? Betul, catat tuh. Paulina. Itu tadi suami ini istri. Wih, gila. Ini kelihatannya nanti bakal maju loh. Ibu-ibu nanti kalau belajar kue ke sini ya, ibu cek ya kalau kuenya nggak sama mas saya bilang ya. Oke, Ibu Molina ya. Sekarang nomor 6 yang di belakang ya. Nah, ini gampang sekali pertanyaannya ya.
Ini gampang sekali pertanyaannya. Ini soalnya menyangkut ke sponsor ya. Yang enggak. Ini standby ini. Nanti ibunya biar masuk ngejelasin ke sini ya. Saya datang pergi ke sini, tentunya banyak yang mendukung acara ibu-ibu di sini ya buat acara ini. Kita nggak menutup kemungkinan mungkin di acara ibu-ibu ada tour lain untuk bikin acara apa yang penting buat sosial itu ya. Boleh panggil saya. Ini kebetulan ada di Liga dan lain. Saya kesini sponsornya siapa aja deh? Sebutin belakang. Depan Bu, depan. Siapa? Yang belakang. Ya, oke. Toviko, Toko Salim. Ya. TBK. Toko Salim atau Vivo itu sama Bu. Apalagi? Tiga aja. Golman dan Bisman. Oh, masih Toko juga ya, Vivo juga. Bincis terus? Tadi apa ya? Nah, Toviko, Bincis, Golman. Golman sama Toviko sama Sania. Iya, oke, terus Nama siapa Bu? Namanya Maria. Maria. Nah, sekarang oke, Ibu nanti yang ke-6 ya. Nanti dipanggil satu-satu ya. Yang ke-6. Yang satu lagi nanti kita mau melapis perunas dulu ya, Bu. Kan? Lapis perunas dulu ya, Bu, yang bentar ya. Hadiahnya udah disiapin. Mana? Nah, ya. Ada 2 ibu-ibu yang nanti heboh dapat buku ini ya. Kira-kira lagunya Belantara aja yang tadi. Tapi mesti berdiri. Siapa yang heboh itu yang milih ya. Nanti saya mau minta 2 suster ya. Suster tolong pilihin 2, boleh yang di belakang yang pakai kacamata Bu. Kacamata. Suster Ludo. Suster siapa? Ludo. Suster? Suster Ludo. Ludovia. Ludovita, Ibu Suster Ludovita ya. Satu lagi suster siapa ya? Sofiani yang mana? Yang kecil. Oh ya, Besar-besar. Suster nanti Yogi mau minta tolong naik ke atas sini. Nanti tolong liatin yang jogetnya paling heboh siapa ya. Nggak harus hafal lagunya, tapi yang penting itu ya. Nah, dalam lagu Belantara ini sebetulnya saya ciptakan lagu ini untuk meningkatkan makanan Indonesia. Di mana makanan Indonesia itu yang satu adalah nasi goreng. Ya. Kedua adalah mie, bakso, siomay, itu kesukaan orang Indonesia. Jadi itu kalau buka mie, bakso, siomay atau mau buka restoran harus di 4 besar ini. Ketiga sate. Ya, keempat soto. Ya, Indonesia punya 277 jenis soto. Soto Tegal, soto Pekalongan beda loh. Pekalongan tahu-tahu. Ibu cari soto Tegal nggak ada, itu hebatnya. Kalau makanan luar negeri yang namanya soto itu termasuk sup ya. Green chicken soup seluruh dunia sama bentuknya. Indonesia 277. Hebatnya. Tepuk tangan buat Indonesia. Kita ya, jadi makanan kita ini luar biasa ya. Jadi satenya juga hampir 400 macam sate. Sini ada sate kambing gitu kan, sama ya. Ada sate Madura, ada sate Marangi, itu ada 400 di Indonesia. Luar negeri satu satenya, pedowai, garam merica, kasih kacang panggang, beres gulai. Pinteran orang kita ya, ngolah makanan dan kuenya enak lagi. Tuh ya, sini. Tuh, Bu kalau ini udah dibulu gini boleh dibungkus wrap, simpen di freezer. Untuk hadiah yang ke-7, saya mau kasih pertanyaan sangat mudah. Sebutkan 3 kue yang saya bikin hari ini. Siapa? Tuh, Bu, itu hijau. Itu ibu yang pakai jilbab. Tuh, tadi ngacung duluan soalnya. Ya, kasih. Apa aja Bu? Awas lu kalau salah. Lapis Surabaya. Iya, bagus. Chiffon cake. Bagus. Lapis prunus.
Bagus, 3 yang paling apa yang terakhir ya. Ada 5 ya Bu ya, tadi saya bikin ya. Selain 3 itu saya udah bikin juga tadi apa namanya? Banana cheese. Terus apa lagi? Marmer ya, ada 5 ya. Semoga nanti pelajaran ini tuh catat Ibu yang ke-7. Ibu siapa? Bu Anita. Ya. Oke. Bu, nanti di sini ibu-ibu mesti berdiri. Walaupun ibu nggak hafal, lagu saya ini bikin yang refnya yang ibu dengarkan nanti ya. Yang tadi waktu pertama saya masuk tadi tahu, nah lagunya itu, ya. Jadi ibu nanti di refnya ada, kalau saya bilang ke satu apa? Nasi goreng, kedua mie bakso dan siomay, ketiga sate Madura, keempat soto Nusantara, ya. Di sana isi acara. Kemudian pernah beliau juga di Toraja, lalu beliau ditinggal lagi ke Tegal, atau pindah lagi 3 tahun lagi kemana katanya. Seneng tapi Romonya pindah-pindah, jadi tapi katanya Romo paling suka di Tegal lagi ngomong. Aduh, kayak kalau pindah saya maunya di Tegal aja. Pensiun di sini ya. Tapi Romo itu dia dedikasi panggilan, nggak setiap orang bisa untuk jadi Romo itu tidak mudah, ya kan? Mungkin dari Mario sponsor, jadi sponsor Romo bukan saya, ada sumbangan cukup lumayan karena ini kata buat pembangunan gereja, cuma mereka nggak mau disebut namanya, pokoknya kasih yang penting. NN pasti nona. Nona. Ya, Romo terima kasih banyak, saya bisa kenalan sama ibu-ibu dari sini, senang sekali Romo. Semoga nanti di depannya gereja ini bisa lebih maju, lebih bagus, tempatnya bagus sekali. Ibu dukung semua ke sini ya Bu ya. Ya, bagi ibu yang muslim juga terima kasih udah mau datang ke sini karena kita gak ada perbedaan, kita semuanya sama di sini. Suatu saat di masjid juga kalau ada panggil aja gratis. Ya buat acara sosial itu saya selalu gratis, saya tidak sempatkan sama manajer saya bisa kosongnya kapan sekali jalan. Dimana jadi kita satu arah jalan, gak ada masalah ya. Terima kasih Ibu, terima kasih Romo Doni ya, terima kasih semua suster-suster Romo yang ada di sini. Romo kita ikut nyanyi sebentar ya. Boleh. Ini ada jurinya, Yogi udah pilih 2 jurinya. Ibu tolong berdiri dulu semuanya. Yang udah berdiri dekat ya. Bu, jogetnya yang heboh ya. Teksnya ada di situ bisa ada ya. Oke. Bisa dibaca teksnya. Jogetnya yang heboh ya. Panjang perjalananmu keliling Indonesia, heboh Bu. Sampai ke Merauke, penuh dengan cita rasa, beragam kuliner Nusantara, makanan Indonesia. Dikala kita lapar, bergembira dan parah, dikala kita dahaga, minumlah cendol padang, beragam kuliner Nusantara, masakan Indonesia. Semua ya, 1 apa? Nasi goreng, kedua mie bakso dan siomay, ketiga sate Madura, keempat soto Nusantara. Sekali lagi ya, 1 apa? Nasi goreng, kedua mie bakso dan siomay, ketiga sate Madura, keempat soto Nusantara. Itu kan lagu-lagu apa? Masakan Indonesia yang terpopuler ada 4. Jadi Ibu kalau mau buka restoran harus di 4 besar ini. Kalau tidak 4 besar ini restoran sepi ya. Kita mulai lagi ya. Dikala kita lapar, bergembira dan parah, dikala kita dahaga, minumlah cendol padang,
Kemudian Bu, terima kasih ya. Abunya lebih beruntung lagi. Nah, ini West Mas. Buat keluar. Ya, makasih buat bikin gue di rumah ya. Salam buat keluarga ya Bu ya. Makasih Bu. Berat ini Bu. Ya, sukses buat Ibu, jaga kesehatan, kita umurnya sama. Ya, sama ya. Salam buat keluarga ya Bu ya. Oke. Ya, makasih ya. Tuhan berkata ya, siang hari ini semoga semuanya mendapat berkah. Di sini saya kembalikan lagi ke suster, silakan. Baik, kita berikan aplaus yang meriah untuk